Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel iku jeneng tiyang riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israil terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nek sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis iku Bani Israel sing tukang rusak dunya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek. Lah nak tepan ayat ya Bani Israel sak terus wa anni faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Niku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara, nation tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kula tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara safiin. Itu karena marga. Nah sama nangklet, dan wan nasara Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Mulane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing mboten Kristen, Katolik, Protestan sakniki mboten. Nasara sing mboten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas itu Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Kowe ngeluh to ora? Yo ngeluh. Tapi apa ngeluh timbang salah paham, Bang. Maka ini pun dipuji dengan sifat penghambanya itu Isra, hamba Allah yang taat. Allah dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Il. Ya, maka disebut dengan Israel, Israel, Israel. Asalnya kata Israel ini menunjuk kepada Yakub alaihi salam. Mana Nabi Yakub ya? Nah, di sini. Nih. Asalnya menunjuk kepada Nabi Yakub alaihi salam, yaitu Israel. Nah, Il ini sudah kita temukan juga di Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Israel hamba, ya, Il Allah yang taat, yang saleh. Anak-anak tadi yang ini, teman-teman masih ingat kan istilahnya? Ya kan? Kalau dikumpulkan semuanya menjadi bani kan istilahnya? Maka muncullah istilah Bani Israel, Bani Israel. Jadi asalnya konotasi Bani Israel itu positif. Anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang saleh, yang baik. Nabi Yakubnya yang saleh, yang baik. Nah itu disebutkan Bani Israel supaya memberikan kesan untuk ikuti bapakmu. Jangan menyimpang, jangan jauh-jauh. Makanya di Quran nanti banyak
Diksi menunjukkan ya Bani Israel, disadarkan lagi, hai Bani Israel, kamu ini kan punya kelebihan, bapakmu itu baik, bapakmu soleh, jangan berbuat seperti ini. Itu menodai cita keluarga. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel itu Pak, itu keturunannya Nabi Ibrahim. Saya singkat di Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Dari siapa? Dari darahnya Syam. Turun. Nanti kalau baca silsilahnya ke atas. Nabi Ibrahim itu punya 2. Ada sebagian mengatakan 3 istri. Ikhtilaf. Istri yang pertama itu orang Mesir. Yang bernama Sarah. Istri yang kedua dari Palestina. Hari ini yang sedang bergolak. Itu bernama Hajar. Sedangkan istri yang ketiga bernama Qaturah. Atau Qunturah. Ikhtilaf ulama. Kita sebut yang 2 saja. Dari pernikahannya dengan Hajar melahirkan putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail tidak pernah melahirkan keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja. Dari Sarah lahir anak laki-laki bernama Ishak. Ishak itu adiknya Ismail, beda ibu. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini Allah berikan gelar Israel. Di dalam bahasa Ibrani, apa itu bahasa Ibrani? Bahasanya Nabi Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu lahirnya di Ur Kaldani, Babilonia, Mesopotamia. Hari ini disebut negara Irak. Ya, saya jelasin sejarahnya biar runut, biar tidak terjadi fitnah. Yakub Allah berikan gelar Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut Ezrael. Ezra artinya kekasih, El itu Allah, Yakub itu adalah kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara, beda ibu semuanya. Ada 4 istrinya Yakub. Yusuf bersaudara 12 orang yang disebut Bani Israel. Yakub diberikan gelar Israel, anak keturunannya 12 anak yang bernama Yusuf bersaudara disebut Bani Israel atau keturunannya Israel. Salah satu anaknya bernama Lewi, abangnya Yusuf. Lewi punya anak namanya Imran, tapi bukan surat Ali Imran itu, beda lagi nanti. Imran punya anak 2 nama. Nabi ada 2 anak dari Imran, dua-duanya jadi nabi. Musa dan Harun alaihissalam. Abangnya Yusuf namanya Yahuda. Yahuda itu turun punya anak namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman. Terus turun ke beberapa nabi. Punya anak namanya Imran, yang kemudian menjadi nama surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Hana. Imran dan Hana punya anak namanya Maria atau Maryam dalam Quran. Maryam punya anak tanpa menikah yang bernama Isa bin Maryam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan langsung dari Nabi Allah Ismail melalui jalur ibu yang dari Palestina. Nabi Ismail menjadi Arab bukan karena Ibrahim, tapi karena ibunya yang dari Palestina. Biar jelas. Kemudian menikah dengan perempuan Arab dari Bani Jurhum, melahirkan anak yang bernama Haidar. Turun sampai kepada Adnan. Turun. Nanti sampai kepada datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah punya putra yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau saya jelaskan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Allah Isa. Tetapi bukan dari jalur ayah. Kalau jalur ayah berarti Ibrahim. Ya, dari jalur ayah Ibrahim, tapi neneknya beda. Nenek moyangnya beda. Nenek moyangnya Isa itu bernama Sarah, sedangkan nenek moyang baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Hajar. Biar jelas. Biar tidak ada fitnah di antara orang-orang yang tidak paham tentang sejarah. Nah, tadi istri Nabi Ibrahim yang tidak disebut namanya Qaturah, punya anak yang bernama Madian. Nanti di negara Madian itu datang seorang nabi yang bernama Su'aib. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel